Xiao Hong adalah salah satu dari kami, dan dia bagian dari lingkaran kami. Kau harus berdiri dan bersikaplah seperti pria sejati. Luo Xuening berkata kepada Mo Su kata demi kata dengan ekspresi dingin, kalau tidak, mulai sekarang, aku tidak akan lagi menganggapmu sebagai kakak keduaku yang pengecut, dan aku tidak ingin berhubungan denganmu. Melihat Luo Xuening serius, ekspresi para murid yang sering bergaul dengannya pun sama seriusnya. Mo Su berdiri dengan sedikit gentar, melirik Hei Zesen, perlahan berjalan ke sisi Amiro, lalu memejamkan mata dan berkata dengan lantang guru, terimalah Xiao Hong sebagai muridmu. Mo Su juga sangat jelas bahwa setelah mendengar teriakan ini, mustahil baginya untuk tetap netral. Demikian pula, dua murid senior di altar suci merekomendasikan seseorang pada saat yang bersamaan, dan poin pencapaian orang ini telah mencapai 500.000 poin yang tidak biasa, yang merupakan hal unik di altar suci. Dulu, jika poin pencapaian melebihi 10.000, Amiro hampir akan menerimanya sebagai murid, tetapi semua persyaratan Xiao Hong saat ini jauh melampaui standar untuk menjadi murid Amiro. Sesaat, seluruh altar kembali hening. Meskipun mereka tidak menyukai Xiao Hong, meskipun mereka memandang rendah Xiao Hong, meskipun mereka membenci Xiao Hong, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Amiro tidak lagi punya alasan untuk menolak Xiao Hong, bahkan sedikit pun ruang untuk bernegosiasi. Bahkan Kurosawa Mori pun menunjukkan sedikit ketegasan di wajahnya. Ia sendiri tidak bisa memikirkan alasan apapun untuk menghentikan Xiao Hong menjadi murid Amiro. Yang tak disangka-sangka, saat itu Amiro tetap memilih diam, hanya memejamkan matanya sedikit, seolah menolak dalam diam. 5 menit berlalu, Xiao Hong, yang duduk di paling kiri, melihat Amiro diam saja. Ada sedikit kemerahan di matanya yang tenang. Xiao Hong sudah berbuat begitu banyak, bahkan musuh-musuh Xiao Hong pun tak bisa menemukan alasan bagi Amiro untuk tidak menerimanya. Namun, Amiro justru menolaknya dengan cara ini, dan hati Xiao Hong hampir membeku saat itu juga. Mata Xiao Hong sedikit berkedut, lalu amarah, dingin, dan permusuhan meledak dari matanya. Tangannya yang sedikit terkepal mulai bergetar, dan setiap pori-pori di tubuhnya seakan memancarkan rasa dingin. Setelah terdiam sekitar 1 menit, Xiao Hong perlahan berdiri dan menatap Amiro, matanya bagai duri yang menusuk. Karena aku tidak disukai orang lain, itu tidak masalah. Aku bisa memperjuangkannya sendiri sesuai aturan altar suci. Kalau begitu, mari kita ikuti aturan arena suci, kata Xiao Hong, lalu berdiri dan berjalan menuju panggung kayu. Aturan yang disebut arena suci menyatakan bahwa jika orang luar merasa bakatnya diabaikan, ia dapat menantang semua orang di planetnya di arena tersebut. Jika tidak ada murid lain di planet yang sebanding dengannya, ia akan secara otomatis mendapatkan semua hak sebagai murid tanpa perlu meminta izin siapapun. Arena suci. Mendengar ini, hati semua orang tiba-tiba menegang. Menurut pemahaman mereka sebelumnya, kekuatan Xiao Hong tidak luar biasa. Dia menantang semua master di seluruh bintang Vatikan sendirian. Apakah Xiao Hong gila? Bahkan Luo Xuening, yang berada di antara kerumunan, sedikit mengubah tatapan matanya yang indah. Ia tidak menyangka Xiao Hong, yang sedang depresi berat, akan menggunakan cara seperti itu. Ya, kekuatan Xiao Hong memang cukup bagus, tapi agak gegabah baginya untuk menantang semua master bintang Vatikan sendirian. Adapun para murid di alun-alun inti, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik saat ini. Meskipun mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Xiao Hong, mereka telah mendengar bahwa dia adalah seorang master level 4. Dengan kekuatan ini saja, ia berani mengaktifkan aturan arena suci di bintang Vatikan, sebuah planet dengan banyak pengemudi level 5. Ini sungguh melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sudah cukup ia tidak dipukuli sampai mati. Lagi pula, jika ia mengaktifkan mode arena suci, ia tidak akan bertanggung jawab jika ia membasmi lawan. Aktifkan mode arena suci. Apa orang itu gila? Bukankah rasa malu terakhir sudah cukup besar? Orang itu, pasti ada yang salah dengan otaknya. Para murid membicarakannya satu persatu, dengan wajah penuh penghinaan. Saat itu, mereka bahkan bisa membayangkan seperti apa rupa Xiao Hong setelah diubah menjadi kepala Nangui. Melihat Xiao Hong lagi, ia tak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Saat ini, Xiao Hong hanya ingin mendapatkan apa yang ia inginkan dan pantas dapatkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Hong perlahan berjalan menuju panggung kayu selangkah demi selangkah. Hei Zesen, yang sedang duduk di kursi kayu, melihat pemandangan ini dan tidak percaya Xiao Hong bisa berbuat apa-apa di arena suci. Namun, ia tidak ingin memberi Xiao Hong kesempatan seperti itu, jadi ia memelototinya dan berteriak, Xiao Hong, kau pikir kau siapa? Kau benar-benar mendirikan arena suci di depan Tuan Amiro. Apa kau layak? Ayo,
usir Xiao Hong dari alun-alun inti. Baik, Tuan Kurosawa Mori. Dua anggota Garda Tanah Suci di samping Kurosawa Mori menjawab dengan keras, lalu mengikuti pola aliran, melompat dari tanah, dan berlari langsung ke panggung kayu, siap untuk mengusir Xiao Hong. Di mata mereka, tak ada emosi selain kekejaman. Menghadapi dua anggota Garda Tanah Suci yang mendekat dengan cepat, Xiao Hong tidak bertindak. Sebaliknya, ia tiba-tiba menoleh, dan dua sinar dingin melesat dari matanya, menusuk hati kedua anggota Garda Tanah Suci itu. Wus, wus. Hampir pada saat Xiao Hong sedikit menoleh, dia mendengar dua suara gesekan udara yang tajam datang dari hutan. Saat berikutnya, dua busur panah ajaib yang memancarkan cahaya keemasan muncul, seperti dua baut petir keemasan, muncul dari hutan gelap dan melesat langsung ke arah dua anggota penjaga Tanah Suci yang mencoba menyerang Xiao Hong. Hanya masalah sepele. Melihat itu, salah satu anggota Garda Tanah Suci berkata dengan nada meremehkan, lalu menatap kedua anggota Garda Tanah Suci itu, dengan cepat mengulurkan tangan besarnya, dan langsung menggenggam anak panah berpola sihir itu erat-erat, dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Namun, saat busur ini muncul, ekspresi jijik di wajah kedua anggota pengawal Tanah Suci itu membeku. Ya, mereka memang menggenggam erat anak panah berpola sihir, tetapi mereka juga merasakan kekuatan yang tak tertahankan masih menyerbu ke arah mereka, bagaikan truk berpola sihir yang ukurannya telah diperkecil berkali-kali lipat. Wus, bang! Sebelum ada yang bisa bereaksi, dua anggota Garda Wilayah Suci yang menyerbu Xiao Hong terhempas oleh dua anak panah-panah ajaib. Mereka baru berhenti ketika bertabrakan dengan patung raksasa di belakang mereka. Mereka juga terjepit hidup-hidup pada patung itu, dua anak panah-panah ajaib menembus bahu mereka. Dua aliran darah merah tua perlahan merembes dari patung itu hingga ke tanah. Beberapa detik kemudian, ketika orang-orang di alun-alun inti bereaksi, mata mereka dipenuhi kengerian. Perlu diketahui bahwa kedua anggota Garda Domain Suci itu adalah Master Level 4. Mereka langsung menembakkannya dengan panah pola sihir dan memakukannya ke patung itu. Kekuatan ini setidaknya 2 level lebih tinggi. Yang lebih penting, siapa gerangan yang melakukan ini beraninya mereka melukai anak buah Kurosawa Mori di depannya. Luo Suening, yang berdiri di sampingnya, tak kuasa menahan diri untuk sedikit mengubah ekspresinya. Ia sepertinya merasakan sesuatu. Menatap Kurosawa Mori lagi, raut wajahnya yang tadinya dingin tiba-tiba berubah marah. Siapa kau, orang menyebalkan, beraninya kau menyakiti anggota Garda Suci? Apa kau tidak tahu akibatnya kalau melawanku? Setelah mengatakan itu, Kurosawa Sen membanting meja dan pergi. Namun, ia tidak bertindak sembrono seperti terakhir kali. Lagi pula, Hiro ada di sana, jadi meskipun Kurosawa Sen lebih lancang, ia tetap harus berhati-hati. Setidaknya untuk saat ini. Hampir segera setelah Kurosawa Sen selesai berbicara, sebuah meriam berpola sihir berat perlahan didorong keluar dari hutan. Kemudian, para anggota Liga Assassin telah menanggalkan penyamaran mereka dan berdiri di lereng bukit, di puncak pohon, dan di tengah hutan yang gelap. Bahkan di atap-atap perumahan di belakang mereka, ratusan anggota Liga Assassin berpakaian putih muncul. Selanjutnya, sesaat kemudian, Torpe, Lennon, dan 500 anggota grup elit pemburu muncul di dekat artileri berat pola ajaib. Torpe dan Lennon masing-masing memegang busur silang pola ajaib buatan Xiao Hong. Semua anggota grup elit pemburu mengenakan zirah Predator 2, tampak seperti mesin pola ajaib mini, wajah mereka sepenuhnya tertutup. Desir, melihat 2000 orang yang tidak diketahui asal-usulnya itu langsung mengepung alun-alun inti, dan ada meriam pola sihir berat yang diarahkan ke alun-alun inti, wajah para murid yang awalnya memiliki penghinaan di wajah mereka berubah pucat. Siapakah orang-orang ini? Ini adalah pertanyaan terbesar dalam benak setiap orang, dan para murid juga dapat dengan jelas melihat bahwa ke-12 orang berbaju zirah di barisan depan hutan semuanya menggerakkan pola pertempuran tingkat Grandmaster, jadi kekuatan mereka terbukti dengan sendirinya. Bahkan Heizesen, yang wajahnya awalnya dipenuhi keganasan tak berujung, tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat orang-orang ini muncul. Heizesen dapat melihat bahwa dalam hal efektivitas tempur saja, orang-orang di depannya ini sama sekali tidak kalah dengan pengawal Tanah Suci. Terlebih lagi, pengawal Tanah Suci hanya memiliki 1000 orang, sementara pihak lawan memiliki hampir 2000 orang. Ini adalah celah. Meskipun Heizesen tidak takut, ia harus berhati-hati saat ini. Jika pertempuran benar-benar terjadi, para pengawal Tanah Suci saat ini mungkin tidak akan bisa menang. Tampaknya sudah terlambat untuk memindahkan lebih banyak orang dari Amitabha. Melihat Xiao Hong lagi, ia sudah muncul di panggung kayu, matanya tertuju langsung ke Heizesen. Dibandingkan sebelumnya,
kali ini tatapannya jauh lebih tajam. Jelas sekali dari mana orang-orang ini berasal. Xiao Hong sudah mengaturnya tadi malam. Orang menyebalkan, kalian orang luar, kalian tidak punya izin. Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke Vatikan Star? Tahukah kalian bahwa masuk tanpa izin adalah kejahatan berat? Hei Zesen tiba-tiba berteriak keras. Ini aku. Tepat saat Kurosawa Mori selesai berbicara, Saga tiba-tiba meninggikan suaranya. Ketenangannya yang biasa telah memudar, digantikan oleh tatapan tajam yang sama. Aku sudah meminta mereka untuk menjaga ketertiban di rapat penunjukan. Ada apa? Kurosawa Mori, apa kau keberatan? Bab 625 Arena Suci. Bagian 2. Mendengar ini, tatapan tajam Kurosawa Sen terhenti sejenak. Ia agak terkejut melihat Saga yang biasanya tenang berbicara seperti ini. Saudara Sakaya, bukankah ini terlalu berlebihan lagi pula? Kurasa orang-orang ini bukan milikmu, kata Heize Sen, berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Sebagai adikmu, apakah kau berhak bertanya padaku apakah orang-orang ini benar-benar orangku? Kau, Heize Sen, mengerahkan garda tanah suci untuk menjaga ketertiban, tapi tidak mengizinkanku. Kakakmu, mengerahkan personel untuk menjaga ketertiban, tanya Saga dengan ekspresi serius. Apakah menjaga ketertiban berarti aku harus menyakiti rakyatku? Tanya Kurosawa Mori, tanpa sedikit pun nada lemah dalam nadanya. Brengsek, kapan pengawal tanah suci menjadi milikmu? Pengawal tanah suci adalah pengawal yang melindungi altar suci. Panglima tertingginya adalah Amiro, Kurosawa Mori. Kau bilang pengawal tanah suci milikmu, tapi apa niatmu? Sakaya mendesak. Lagi pula, orang luar manapun berhak membuka arena suci. Apa hakmu untuk menghentikan mereka? Apa kau mencoba memberontak terhadap aturan yang ditetapkan oleh guru? Apa kau memberontak terhadap guru? Desir. Hampir pada saat Saga mengatakan ini, wajah para murid di alun-alun inti berubah lagi, dan ada sedikit rasa gelisah dan cemas di mata mereka. Mereka mengira Kurosawa Sen dan Saga akan berselisih di sini. Jika demikian, konsekuensinya akan sangat buruk. Dulu, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kurosawa Sen memimpin pengawal tanah suci. Pengaruhnya juga meluas hingga Amitabha, Vatikan, dan bahkan Wujue. Namun saat ini, area ini nampaknya menjadi berimbang karena munculnya aliansi assassin dan kelompok elit hunter. Terutama artileri berat berpola sihir yang muncul tanpa sepengetahuan siapapun. Begitu mulai membombardir, itu akan benar-benar tak terhentikan. Karena kakak senior Sakaya bersikeras melindungi Xiao Hong yang tidak kompeten itu, tidak masalah. Beri Xiao Hong kesempatan saja. Aku ingin melihat siapa yang bisa dikalahkan oleh makhluk rendahan seperti dia. Heize Sen menyeringai paksa dan berkata dengan nada sarkastis, lalu perlahan duduk di kursi kayu. Saat Kurosawa Sen perlahan duduk, mata semua orang kembali tertuju pada Xiao Hong yang berdiri di atas panggung kayu. Menurut mereka, Xiao Hong adalah pusat pertarungan antara Kurosawa Sen dan Saga. Ini seperti dua penjudi, yang satu mendukung Xiao Hong, dan yang lain membenci Xiao Hong. Faktanya, di seluruh bintang Vatikan, kecuali Xiao Hong dan sekelompok kecil orang itu, sebagian besar orang telah berdiri di pihak Heize Sen. Demikian pula, para murid di Vatikan Star juga bersemangat untuk mencoba. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk menunjukkan diri di hadapan Heize Sen. Para pengikut bintang Vatikan ini hampir semuanya menyadari bahwa Amiro sama sekali tidak peduli pada Xiao Hong. Jadi, selama mereka melakukannya dengan cara yang relatif adil, mereka bisa menginjak-injaknya sesuka hati. Terutama di antara sekitar selusin pembalap level 5 di Vatikan Star, Saga relatif lemah. Jika mereka ingin menonjol, mereka harus menunjukkan kekuatan mereka di depan Heize Sen dan membuat Heize Sen memperhatikan mereka. Selama mereka mendapat dukungan dari Heize Sen, ketika Donglu dipromosikan menjadi pembalap hebat, mereka kemungkinan besar akan menjadi pengurus Vatikan Star. Terlebih lagi, di masa lalu, siapapun yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan memasang cincin suci di altar akan berakhir buruk. Hukuman paling ringan adalah cacat berat, dan yang terburuk adalah kematian. Saudara Heize Sen, saya bersedia menjadi orang pertama yang menantang Xiao Hong dan memberitahu dia bahwa bintang Vatikan bukanlah tempat bagi Xiao Hong untuk bertindak gegabah. Seorang pria bergaun panjang datang dengan hati-hati ke sisi Heize Sen dan berbicara dengan penuh hormat. Dia adalah Park Tae-jin, Direktur Paviliun Penerima Tamu di Vatikan Star. Dia adalah seorang pengemudi tingkat 4 tingkat atas dan kekuatan tempurnya setara dengan Boshan. Kurosawa Mori mengabaikan permintaan Park Tae-jin dan menatap Mutai dan Saga dengan mata sedikit menyipit. Menurutnya, Park Tae-jin tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengannya. Yun Zong, yang duduk di sebelahnya, juga memasang ekspresi arogan.
Ia melirik sekilas ke arah pria bermata sipit dan bertubuh kurus di depannya, lalu menunjuk pelan ke arah Xiao Hong. Meskipun Kurosawa Mori dan Yunzong sangat arogan, Park Tae-jin menganggap perilaku ini wajar. Melihat Yunzong sedikit mengangkat jarinya, Park Tae-jin tiba-tiba menjadi sangat bersemangat seolah-olah ia telah disuntik darah ayam, dengan sorot kegembiraan yang terpancar di matanya. Kemudian, ia membungkuk kepada Kurosawa Mori dan Yunzong dengan nada menyanjung. Ketika tiba-tiba ia mengangkat kepalanya lagi, ekspresinya dipenuhi dengan kekejaman. Ia berjalan keluar dari kerumunan selangkah demi selangkah dan tiba di panggung kayu. Xiao Hong, aku tak pernah menyangka kau, orang luar biasa, akan begitu sombong hari ini. Atas nama saudara senior Hei Zesen, aku akan menunjukkan betapa hebatnya bintang Vatikan. Mendirikan arena suci di altar suci sama saja dengan mencari kematian. Park Tae-jin memasang tampang sok suci dan memarahi Xiao Hong dengan keras di depan semua orang. Melihat Park Tae-jin muncul di bawah panggung kayu, ekspresi semua murid di alun-alun inti sedikit berubah. Dulu, ketika orang luar yang kurang pengetahuan berencana mendirikan arena suci, mereka biasanya memulai dengan beberapa murid tingkat rendah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa yang pertama muncul adalah Park Tae-jin, seorang tokoh tingkat pengawas, yang berada di level tertinggi master kendali tingkat keempat. Menghadapi pemandangan ini, para murid tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, lalu tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Tindakan ini terlalu kentara untuk menjadi kenyataan. Xiao Hong mungkin akan hancur. Dia bahkan mungkin akan mencatat rekor memalukan dalam sejarah arena suci di mana altar pertama dirobohkan oleh penantang tepat setelah didirikan. Namun, di mata orang-orang ini, Xiao Hong sendirilah yang menyebabkan hal ini. Bahkan, menurut mereka, mendirikan arena suci seringkali merupakan cara untuk mencari celaan. Luo Suening, yang berdiri di samping Mo Suo, juga sedikit mengernyit saat ini. Ia tidak menyadari perkembangan Xiao Hong selama ini, tetapi ia tahu tentang Park Tae-jin. Ia memang punya kekuatan, kalau tidak, ia tidak akan ditunjuk sebagai pengawas. Sesaat, seluruh alun-alun inti dipenuhi bisikan. Namun, sebagian besar orang meremehkan perilaku arogan Xiao Hong. Di mata mereka, Ibel tetaplah Ibel. Ia bodoh. Adapun Sakaya dan Mo Suo, mereka tetap diam. Menurut Sakaya, Xiao Hong jelas yang terbaik di Vatikan Star dalam hal seni tato dan keterampilan medis. Bahkan jika kita tidak mempertimbangkan pengendalian kekuatannya, ia bahkan bisa digolongkan sebagai yang terbaik di altar suci berdasarkan keahliannya. Namun, jika ia hanya mengandalkan seni bela dirinya, Sakaya ragu. Namun, Xiao Hong mengabaikan reaksi Saga dan kerumunan. Ia hanya melirik ke arah alun-alun dan akhirnya menatap Park Tae-jin yang sangat arogan dan berbicara dengan benar. Entah aku mencari kematian atau tidak, kita bicarakan nanti. Kalau kau tidak yakin, kau bisa naik ke atas, kata Xiao Hong lembut kepada Park Tae-jin dengan nada berat. Naik tentu saja, kita tidak hanya harus naik, tapi kita juga harus membersihkan altar darimu, Ibel. Kehadiranmu benar-benar menodai kemurnian altar, kata Park Tae-jin. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di matanya, lalu ia mengaktifkan pola aliran dan melompat, menyerbu ke atas panggung kayu dengan momentum yang menggelinding. Begitu siap, ia melancarkan serangan dahsyat terhadap Xiao Hong, membasminya, dan menunjukkan kekuatannya di depan Hei Zesen. Inilah tujuan Park Tae-jin yang sebenarnya. Bang! Namun, hampir pada saat kaki Park Tae-jin baru saja menyentuh panggung kayu, Xiao Hong muncul seperti kilat, tubuhnya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam sekejap ia muncul di depan Park Tae-jin, kurang dari setengah meter jauhnya. Sebelum Park Tae-jin sempat bereaksi, lutut Xiao Hong telah mengenai titik lemah Park Tae-jin. Park Tae-jin, yang hampir tak berdaya, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam. Ekspresinya yang penuh kesombongan dan ketajaman, mulai sedikit kusut saat ini. Ia menatap Xiao Hong dengan mata terbelalak, menunjukkan keterkejutan. Xiao Hong sama sekali tidak berhenti. Ia mundur setengah langkah dan mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi. Udara dingin berwarna ungu tiba-tiba membubung di atas tubuhnya, bagaikan api ungu. Tumit kanannya diarahkan ke ubun-ubun Park Tae-jin, lalu ia memisahkan dengan keras. Dentum, remuk, bersamaan dengan suara tumpul dan suara tulang patah, Park Tae-jin, yang sedetik sebelumnya masih begitu agresif, tiba-tiba menggigil dan kemudian benar-benar lemas. Ada penyok yang jelas di bagian atas kepalanya. Ia jatuh ke tanah seperti benda mati, tak bergerak, dan tubuhnya bergetar sesekali. Desir, melihat Park Tae-jin dirobohkan oleh Xiao Hong hanya dalam 1 detik, inti kotak yang awalnya berbisik tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada suara sama sekali.
Mata semua orang sedikit terbelalak, tatapan mereka berbinar tak percaya. Menurut mereka, meskipun Park Tae-jin bukan tandingan Xiao Hong, dengan kekuatannya yang mengesankan, setidaknya ia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi apa yang terjadi seolah-olah Park Tae-jin sudah pingsan sebelum ia sempat bergerak, nyawanya berada di ujung tanduk. Tidak diragukan lagi bahwa munculnya pemandangan seperti itu benar-benar di luar dugaan semua orang. Bahkan Mosu, yang sedari tadi duduk diam, tak kuasa menahan diri untuk tak menggerakkan matanya, bahkan merasakan hawa dingin di punggungnya. Ya, kekuatan Xiao Hong memang jauh lebih rendah daripadanya, tetapi gerakannya terlalu kejam, tanpa ampun, langsung menghujam ke titik-titik vital. Mosu yakin bahwa bahkan jika Park Tae-jin tidak mati, dia akan terluka parah di tingkat ke-8. Namun, yang tidak diduga Mosuo dan yang lainnya adalah Xiao Hong, yang berdiri di atas panggung kayu, sudah sedikit membungkuk, mencengkeram leher Park Tae-jin, dan langsung menarik Park Tae-jin ke atas. Dengan tatapan dingin, ia berjalan selangkah demi selangkah menuju tepi panggung kayu, menuju Hei Zesen. Kegentingan, hampir pada saat Xiao Hong mencapai tepi panggung kayu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan ujung jarinya dan mematahkan leher Park Tae-jin hidup-hidup. Melihat tubuh Park Tae-jin yang terus berkedut, ia langsung lemas. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa wajah orang-orang yang hadir langsung berubah ketika melihat pemandangan seperti itu. Meskipun mereka pernah melihat orang mati di arena suci sebelumnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang kalah dibasmi tanpa ampun. Jangan lupa, Park Tae-jin adalah pengawas Vatikan Star dan juga murid Amiro. Meskipun orang luar telah mati sebelumnya menurut aturan ini adalah pertama kalinya seorang murid tetap altar suci dibasmi di depan Amiro dan Kurosawa Sen sebagai orang luar. Apa ini murid tetap kuil suci sama saja dengan sampah, bah? Kata Xiao Hong sambil mengangkat tangannya dan melemparkan tubuh Park Tae-jin tepat ke kaki Hei Zesen, lalu berkata dengan suara berat selanjutnya. Tak diragukan lagi, kata-kata Xiao Hong penuh dengan ejekan dan penghinaan yang tak berkesudahan terhadap altar suci dan bahkan bintang Vatikan. Kata-kata tersebut seakan bertransformasi dari kebencian di hatinya. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga para murid bintang Vatikan, kesan yang sudah sangat buruk tentang Xiao Hong di hati mereka menjadi semakin buruk. Menurut mereka, Xiao Hong terlalu sombong. Adapun Hei Zesen dan Yun Zong, melihat perilaku arogan Xiao Hong, ekspresi mereka yang awalnya tenang tiba-tiba berubah dingin dan penuh kebencian. Tak diragukan lagi, menurut Hei Zesen, ini adalah provokasi dan serangan tak bermoral Xiao Hong. Jika Amiro tidak hadir, membuat Hei Zesen berhati-hati dan tak bisa bertindak gegabah, Hei Zesen pasti sudah maju dan menghajar Xiao Hong sampai mati. Terlebih lagi, Liga Assassin dan grup elit pemburu hadir, dan mereka cukup untuk menahan 1000 penjaga tempat suci. Namun, di lubuk hati Hei Zesen, ia sudah dipenuhi kebencian yang tak terhingga terhadap Xiao Hong, yang bagaikan semut. Menurutnya, Xiao Hong hanyalah manusia biasa yang bagaikan semut, yang berani bicara omong kosong di hadapannya, seekor gajah. Ia hanya mencari mati. Bahkan Yun Zong, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi cemberut. Menurutnya, Xiao Hong terlalu berani. Sebagai murid luar yang rendahan, membasmi murid biasa saja sudah merupakan tindakan ekstrim, apalagi ia berani memprovokasi Hei Zesen di depan umum. Ini jelas merupakan pengkhianatan. Xiao Hong, jangan sombong. Kau, ibel sepertimu, berani mencoreng nama baik altar suci kita. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kata murid lain dari Vatikan Star di antara kerumunan. Namanya Atai, dan dia juga seorang Vatikan Star tingkat supervisor. Dia jelas seorang master level 5. Berhenti bicara omong kosong. Naiklah kalau kau tidak setuju. Xiao Hong menunjuk Atai dengan satu tangan dan berkata dengan tegas. Meskipun ekspresinya tidak galak sama sekali, kata-katanya dipenuhi dengan dingin dan tajam yang tak berujung. Ia langsung ke intinya dan berkata, kalau kau tidak setuju, bertarunglah. Melihat Xiao Hong menunjuknya, Atai terdiam sejenak, lalu melihat sekeliling, sedikit ragu. Alasannya sangat sederhana. Jika ia hanya melawan murid biasa, Atai pasti akan memukulnya saat ia terjatuh. Namun, gerakan Xiao Hong sangat kejam, yang tetap membuat Atai sedikit ragu. Akan tetapi, kalau dipikir-pikir lagi, Park Tae-jin hanya seorang penjinak level 4, cukup tangguh, tetapi pada akhirnya tidak sebanding dengan penjinak level 5 seperti dia. Kau pikir aku, seorang master tingkat kelima dari master pengendalian, akan takut padamu? Kalau takut, aku bisa saja membasmimu. Atai menenangkan diri dan berkata dengan tegas. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Kalau kau mau membasmiku, ayo.
Xiao Hong masih menunjuk Artes dengan satu jari, ekspresinya dingin. Kata-katanya tidak memberi ruang sedikit pun bagi lawan maupun dirinya sendiri. Menghadapi situasi ini, Atai tak punya cara untuk mundur, tetapi ia juga tak takut. Ia berhenti sejenak, lalu mengangkat tangannya. Ia melangkah keluar dari kerumunan, lalu melompat ke atas panggung kayu, dengan cepat mengaktifkan semua pola pertempurannya. Tanpa memberi Xiao Hong kesempatan untuk bernapas, tepat saat Atai mengaktifkan pola pertempuran, Atai sudah mengarahkan 10 jari kedua tangannya ke arah Xiao Hong. Ujung-ujung jari kelima jarinya dengan cepat berkumpul menjadi 5 pusaran kuning muda. Detik berikutnya, kerucut energi keemasan tiba-tiba melesat keluar dari kelima pusaran tersebut dan langsung menuju titik-titik vital Xiao Hong. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan kayu sekeras baja pun akan bergetar hebat dimanapun ia lewat, dan suara gesekan udara yang keras bergema di langit. Luo Xuening, yang berdiri di sebelah Mo Su, secara alami dapat memperhatikan kerucut energi yang secepat kilat, dan juga dapat memperkirakan seberapa kuat dia. Dia juga tahu betapa kuatnya daya tembus benda itu, dan dia tak bisa tidak mengkhawatirkan Xiao Hong. Jika terkena benda itu, Xiao Hong pasti akan mati. Pada saat ini, Xiao Hong, yang berada di atas panggung kayu, bergerak sama cepatnya. Ia mengangkat tangannya dari bawah ke atas, dan sebuah dinding es ungu berusia 10.000 tahun tiba-tiba muncul di hadapannya. Bang, 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 bang. Detik berikutnya, kerucut energi emas yang tak terhitung jumlahnya langsung tertancap jauh di dalam dinding es Xiao Hong yang berusia 10.000 tahun. Bersamaan dengan suara retakan es berusia 10.000 tahun yang tak henti-hentinya, pecahan-pecahan kristal es juga berhamburan kemana-mana. Di sisi lain, lingkaran berputar di ujung 10 jari Atai tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sejenak, seolah-olah 10 senapan mesin ringan berpola ajaib ditembakkan pada saat yang sama, tidak memberi Xiao Hong waktu untuk melawan dan sepenuhnya menekannya. Perasaan yang paling intuitif adalah bahwa selama Xiao Hong berani keluar dari balik dinding es, dia akan dipukuli habis-habisan hingga menjadi saringan. Menghadapi situasi seperti itu, secercah kebanggaan tak terelakkan terpancar dari bibir Artes. Memang sebelumnya ia sedikit khawatir, tetapi sekarang tampaknya Xiao Hong biasa saja, dan kesalahan Xiao Hong adalah membiarkannya memulai mode combo gila ini. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di Vatikan Star yang mampu menyelesaikan mode ini secara utuh. Adapun orang-orang yang berada di bawah panggung kayu, ketika mereka melihat pemandangan ini, kekhawatiran kecil di wajah mereka langsung sirna, dan tergantikan oleh sikap santai dan jijik. Sebelumnya, mereka benar-benar terkejut dengan kesekian Xiao Hong. Sekarang, tampaknya Xiao Hong tidak istimewa selain kesekiannya. Ia ditekan oleh Atai sejak awal, yang menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kelebihan apapun. Basmi Xiao Hong, Basmi Xiao Hong, demi kemurnian altar, Basmi Ibel Xiao Hong. Dalam sekejap, sambil melihat ke arah alun-alun lagi, suara-suara seperti itu mulai terdengar terus-menerus, yang sebagian besar diteriakkan oleh para pengikut bintang Vatikan, dan ini juga untuk didengar oleh Kurosawa Sen. Mereka tentu tahu bahwa Heize Sen membenci Xiao Hong, jadi menghina Xiao Hong tentu saja merupakan cara lain untuk menyanjung Heize Sen. Mendengar suara seperti itu, dan melihat raut wajah Atai yang penuh kemenangan, perlahan-lahan mulai terbayang. Jelas saat ini, semua orang mendukungnya dan menentang Xiao Hong. Ini tidak diragukan lagi seperti suntikan adrenalin, membuat darah Artes mendidih dan matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Xiao Hong, mana kesombonganmu tadi hari ini adalah kematianmu. Atai tiba-tiba meraung, dan kerucut energi emas yang keluar dari 10 jarinya semakin padat. Sepertinya dia akan memanfaatkan momentum ini dan menghajar Xiao Hong sampai mati. Melihat Xiao Hong yang berada di balik dinding es, ia tak kuasa menahan diri untuk sedikit menyipitkan mata ketika melihat serangan yang diklaim benar oleh semua orang. Matanya bagaikan dua mata air es yang menusuk. Mau membasmiku kau belum punya kekuatan. Xiao Hong tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara pelan. Ia menatap pola energi badai es di lengannya dan melihat kilatan cahaya terang. Kemudian ia menatap dinding es yang hancur berkeping-keping oleh kerucut energi emas. Tiba-tiba, pola cahaya biru samar muncul dan mulai bersinar. Saat berikutnya, Xiao Hong perlahan meletakkan tangan kirinya di dinding es. Menabrak. Pada saat ini, dinding es tiba-tiba hancur, berubah menjadi bilah-bilah es berusia ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, diselimuti membran energi kemasan. Seakan disapu badai, bilah-bilah es itu bergerak dengan panik, lalu langsung menghantam kerucut energi yang ditembakkan Artes. Menyerang. Seolah-olah keduanya seimbang. Tepat ketika orang-orang berpikir demikian, mereka melihat pola cahaya di depan telapak tangan Xiao Hong,
yang tampak seperti mata yang perlahan terbuka. Namun, bola mata itu seperti bola es ungu, berputar liar di telapak tangan Xiao Hong. Kemudian, bila-bila es yang padat dan luar biasa dengan membran energi kemasan menyembur keluar dengan liar. Itu seperti gunung berapi yang telah mengumpulkan energi selama ribuan tahun, meletus dalam sekejap. Melihat kerucut energi emas yang ditembakkan Atai, itu tak tertandingi oleh bila es Xiao Hong, yang langsung menghancurkan kerucut energi emas tersebut. Bila-bila es yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa bagaikan sisik naga es, membombardir Atai. Mereka yang awalnya mengira Xiao Hong akan tamat, tercengang melihat pemandangan di hadapan mereka. Tak dapat dipungkiri, ini pertama kalinya mereka melihat pola sihir yang begitu aneh. Yang lebih mengejutkan lagi, pola pertempuran Xiao Hong jelas-jelas meminjam karakteristik pola pertempuran 1000 mata milik Amiro. Tahukah Anda, rumitnya pola pertempuran Amiro hampir tak terbayangkan oleh orang biasa. Namun, ini hanyalah awal dari keterkejutan semua orang. Ketika orang-orang menyadari bahwa pola energi badai es di lengan Xiao Hong memiliki 6 cahaya latar yang redup, dan pola pertempuran lainnya juga memiliki teknologi latar belakang yang kurang lebih sama, mereka semua tercengang di tempat. Pemandangan seperti itu menunjukkan apa yang sudah jelas, yaitu, Xiao Hong tidak hanya menguasai teknologi latar belakang yang sangat sulit, tetapi juga mencapai prestasi yang hampir tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Tahukah kamu, kalau dia menguasai ilmu mengarsir, Amiro pasti sudah menerimanya sebagai murid tanpa syarat, belum lagi ilmu mengarsir 6 arah, ilmu yang hanya bisa dikuasai oleh 10 orang saja di altar suci. Namun Amiro tidak melakukannya, jelas itu terlalu sulit baginya. Bahkan Mosu, yang selalu jujur dan pengecut, mulai merasa kasihan pada Xiao Hongming. Adapun para murid yang berprasangka buruk atau ingin menyenangkan Kurosawa Sen, mereka segera menemukan alasan untuk membenarkan diri, yaitu, Xiao Hong adalah ibel dan tidak layak menjadi murid Amiro. Lagi pula, untuk menjadi murid Amiro, karakter seseorang juga penting. Namun, pembenaran diri seperti itu tidak dapat meredakan keheranan di hati mereka. Adapun Atai, yang berdiri di atas panggung kayu, saat ini ia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan pola pertempuran Xiao Hong. Melihat kerucut energi emas yang ia banggakan hancur berkeping-keping seperti marshmallow dan bilah-bilah es tebal melesat ke arahnya, secercah kengerian melintas di matanya. Tanpa jeda sedikit pun, dia segera mengaktifkan perisai energi kuning dan membungkus dirinya di dalamnya. Saat berikutnya, bilah-bilah es yang padat dengan lapisan energi kemasan membombardir perisai energi, menimbulkan suara berderak, dan bilah-bilah es itu terpental satu demi satu. Bab 627 Arena Suci 4. Menghadapi pemandangan ini, semua orang tahu dengan sangat jelas bahwa keuntungan yang baru saja diperoleh Artes telah hancur total, dan mereka telah jatuh ke posisi pasif. Namun untungnya, Artes mampu bertahan. Atai, ayolah, Xiao Hong tidak bisa bertahan lama. Seorang murid dari Vatikan Star tiba-tiba berteriak kepada Atai di tengah kerumunan. Namun, hampir tepat saat suara itu baru saja terdengar, saat menatap Xiao Hong lagi, sudut mulutnya sedikit melengkung, seolah-olah tersenyum, tetapi juga seolah-olah menghina. Kemudian, ia mengulurkan telapak tangannya sedikit ke depan, dan melihat bahwa bilah-bilah es yang tadinya sangat ganas tiba-tiba menjadi lebih cepat. Jepret, 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 jepret. Pada saat yang sama, bilah-bilah es yang terbentuk dengan meningkatkan gaya dorong mulai menembus perisai pelindung Atai satu demi satu. Bilah-bilah es itu seperti paku yang tertancap di perisai pelindung, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk pada perisai pelindung. Menabrak. Hanya dalam 2 detik, perisai pelindung Atai hancur total dan ambruk di tempat. Sebelum Atai sempat bereaksi lebih lanjut, ia tertusuk bilah-bilah es tebal dan berubah menjadi berlumuran darah. Saat berikutnya, dia terjatuh ke tanah, tak bergerak, bagaikan genangan bubur. Di sisi lain, Xiao Hong melirik para murid yang baru saja bersorak, tetapi tidak menanggapi. Kemudian, ia perlahan berjalan ke arah Atai. Ia mengulurkan tangannya dan melemparkan Atai tepat di depan Heize Sen, menumpuknya dengan tubuh Park Taejin. Ini sudah menjadi murid tetap kedua di Vatikan Star. Melihat pemandangan tragis setelah kematian Atai, seluruh alun-alun inti menjadi sunyi senyap, terutama para pengikut tetap Vatikan Star, yang tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka, dan bibir mereka menjadi sedikit kering. 2 orang naik, dan keduanya meninggal secara tragis. Pencegahan semacam ini tidak biasa. Sekalipun beberapa orang merasa lebih kuat dari Xiao Hong, mereka tidak berani mencobanya dengan mudah. Karena itu mempertaruhkan nyawa mereka. Yang kedua, apa aku salah kalau bilang kalian, murid biasa, sampah berikutnya. Ekspresi Xiao Hong sangat dingin,
dan kata-katanya bahkan lebih dingin lagi. Bahkan beberapa murid yang berpangkat rendah pun tidak dapat menahan gemetar hatinya ketika mendengar ini. Setelah hening sejenak, alun-alun inti mulai ramai dengan diskusi. Namun, semua orang terus menatap Xiao Hong, mengamatinya dari atas ke bawah, ekspresi mereka menunjukkan rasa jijik dan takut. Tak seorang pun berani melangkah maju. Kau hanya tahu cara menindas murid-murid muda dari Vatikan Star. Kemampuan apa yang kau miliki? Apa kau benar-benar merasa begitu hebat? Elin, yang berdiri di tepi panggung kayu, tiba-tiba berkata dengan nada meremehkan, matanya penuh kebencian terhadap Xiao Hong. Baiklah, aku akan membuat pengecualian hari ini. Bagaimana kalau kita bertanding 1 lawan 1? Apa kau berani maju? Suara Elin sangat lembut, tetapi telinga Xiao Hong sangat tajam. Tanpa ragu, ia mengarahkan jarinya ke arah Elin dan menantangnya secara langsung. Melihat Xiao Hong mengarahkan tangannya yang agak kasar ke arahnya, Elin tiba-tiba terkejut. Meskipun setelah sekian lama berlatih keras, Elin telah mencapai level kelima Master of Control, tetapi ia baru saja melihat akhir dari Park Tae Jin dan Atai. Naik ke lantai 8 saat ini memang sangat berisiko, tapi dia sudah terlanjur mengatakannya, dan jika dia menelannya kembali, di mana wajahnya nanti terlebih lagi, Luo Xuening sedang memperhatikan dari samping. Di depan umum, seorang murid tetap bintang Amitabha menunjukkan kelemahannya di hadapan orang luar dari bintang Vatikan. Di mana gengsinya? Dengan kekuatanmu, kau pikir kau layak bersaing denganku? Apa kau punya kualifikasi? Tanya Elin dengan ekspresi meremehkan. Kalau kau tidak berani, jangan bicara omong kosong padaku. Xiao Hong sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba membuka telapak tangannya ke arah Elin dan mengaktifkan pola pertempuran penghisap. Dalam sekejap, Elin yang memasang wajah arogan tertangkap oleh Xiao Hong di depannya. Kemudian Xiao Hong menggunakan tangannya yang terbungkus es berusia 10.000 tahun untuk menamparkan wajah Elin. Dengan suara nyaring, Elin terbanting dan jatuh di atas panggung kayu. Kekuatannya begitu dahsyat hingga Elin merasa pusing. Ia berusaha keras untuk berdiri, tetapi ia jatuh tertelungkup dan pingsan. Orang seperti ini tidak pantas berteriak di sana. Dia hanya tahu menggonggong. Xiao Hong menatap Elin yang penuh amarah, terbaring tak bergerak di tanah seperti guk-guk mati, dan berkata dengan nada meremehkan. Menghadapi Xiao Hong yang bagaikan semut dan begitu sombong di hadapannya, Hei Zesen hampir murka. Baru pertama kali ini ia melihat seseorang berani bersikap begitu sombong di hadapannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berdiri tiba-tiba, siap menamparkan Xiao Hong, si serangga, sampai mati. Kurosawa Mori, apa yang ingin kamu lakukan? Hampir tepat saat Kurosawa Mori baru saja berdiri, Amiro, yang sebelumnya terdiam, tiba-tiba berbicara. Nadanya sangat ringan dan acuh tak acuh, tetapi memancarkan aura keagungan. Arena suci adalah aturan yang kutetapkan sendiri. Ini untuk memberi kesempatan kepada orang luar. Apa kau ingin melanggar aturanku di hadapanku? Amiro mengalihkan pandangannya yang tenang ke Kurosawa Sen dan berbicara dengan lembut kata demi kata tanpa sedikit pun amarah dalam nadanya. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Kurosawa Mori, hatinya sedikit bergetar. Lagi pula, Amiro adalah guru Kurosawa Mori, sosok yang sudah seperti guru dan ayah. Meskipun Kurosawa Mori berhati gelap, ia tetap harus berhati-hati saat ini. Memberontak secara terbuka terhadap Hiro bukanlah langkah yang bijaksana. Oleh karena itu, melihat tatapan Hiro tertuju padanya, Kurosawa Mori menahan amarahnya dan perlahan duduk kembali di kursi kayu, seperti binatang buas di dalam sangkar. Faktanya, Xiao Hong juga seperti ini saat itu. Hatinya dipenuhi keluhan dan amarah. Ejekan, ketidakadilan, dan penindasan yang pernah ia hadapi di masa lalu seakan meledak saat ini. Kemudian, Xiao Hong mengalihkan tatapan tajamnya ke arah Dong Lu dan Zhao Kun. Bisa dibilang, dalam 2 bulan terakhir, Xiao Hong sudah muak dengan penindasan dan rencana jahat mereka. Jangan bertele-tele, kita gunakan cara langsung. Bukankah kalian ber9 orang yang dikenal sebagai 9 orang terkuat di Vatikan Star? Siapa yang berani melawanku sampai mati? Xiao Hong menunjuk ke arah Dong Lu dan Zhao Kun dengan satu tangan dan mengeluarkan suara seperti itu. Mendengar ini, ekspresi Dong Lu dan Zhao Kun langsung berubah. Mereka yang tadinya begitu tenang, kini tak bisa lagi duduk diam. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa hanya dalam waktu 2 bulan, tingkat kekuatan pendorong Xiao Hong telah meningkat begitu cepat, seolah-olah dalam sekejap, ia memiliki momentum untuk melampaui mereka. Di masa lalu, mereka masih berani melawan Xiao Hong, tetapi jika kata kematian ditambahkan sebelum kata pertempuran, mereka harus berhati-hati. Mereka semua adalah eksekutif tingkat tinggi, bahkan manajer umum, di Vatikan Star, dengan prospek dan masa depan yang cerah.
Tak perlu repot-repot dengan hidup mereka. Dengan pemikiran ini, Donglu dan Zhao Kun mau tidak mau menunjukkan kelemahan. Mereka melirik Hei Zesen dan tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Pada saat ini, orang-orang di alun-alun inti tak kuasa menahan diri untuk mulai berdiskusi. Pada saat ini, beberapa orang bahkan mulai berpikir bahwa Xiao Hong mungkin menjadi orang pertama yang berhasil menantang arena suci sejak altar suci didirikan. Demikian pula, jika Xiao Hong berhasil dalam tantangan ini, niscaya itu akan menjadi penghinaan terang-terangan terhadap martabat semua murid Bintang Vatikan. Bayangkan saja, semua murid Bintang Vatikan tidak akan mampu mengalahkan orang luar yang rendah. Jika ini terbongkar, di mana wajah seluruh Bintang Vatikan? Hei Zesen, yang menahan amarahnya, tentu saja mengerti alasan di balik ini. Kau harus tahu bahwa sebagian besar kekuasaan di Vatikan Star ada di tangannya. Dengan kata lain, Vatikan Star adalah wilayah pengaruhnya. Bagaimana mungkin dia bisa diinjak-injak oleh Xiao Hong? Apakah Bintang Vatikan ini hanya mampu melakukan ini? Aku tidak percaya. Kau hanya kurang motivasi. Kau harus mengerti, jika kau membiarkan orang luar mengambil alih, di mana wajah gurumu? Nanti akan dikatakan bahwa gurumu telah mengajarkan banyak sampah. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu sedikit stimulasi atas nama gurumu. Siapapun yang naik ke panggung untuk mengalahkan Xiao Hong dan membasminya, aku, Hei Zesen, akan memberinya seperangkat materi untuk menjadi guru pengendali roh yang hebat, termasuk air pengendali roh. Hei Zesen, yang sedang duduk di kursi kayu, tiba-tiba berkata dengan keras. Desir, hampir pada saat Kurosawa Sen mengatakan hal ini, dia melihat ke arah murid-murid Bintang Vatikan yang sebelumnya agak berhati-hati, dan sekilas kecerdasan melintas di depan matanya. Air pengendali roh adalah harta karun tak terbatas bagi para murid Bintang Vatikan. Hal yang sama berlaku untuk seluruh alam semesta harimau. Ini tidak hanya berarti peningkatan kekuatan, tetapi juga peningkatan status dan perpanjangan umur. Ini benar-benar harta karun yang tak ternilai. Untuk sesaat, semua orang saling berpandangan. Di mata para murid Bintang Vatikan, mengendalikan air roh sepadan dengan perjuangan. Menurut mereka, Xiao Hong tidak sekuat dan tak terkalahkan. Paling banter, ia hanya sedikit kejam. Di antara orang-orang ini, tentu saja, ada Donglu dan Zhao Kun. Jika mereka membasmi Xiao Hong di sini, mereka benar-benar bisa dikatakan telah mencapai langit dalam satu langkah. Saya bersedia mencobanya dan berdiskusi dengan Tuan Xiao. Sebelum Donglu dan Zhao Kun sempat mengambil keputusan, sebuah suara berat dan agak tua tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Kemudian, seorang lelaki tua berpakaian putih, berambut abu-abu, dan berjanggut panjang, berjalan perlahan keluar dari kerumunan. Melihat lelaki tua itu muncul, hampir semua murid Bintang Vatikan tergerak serempak. Bahkan mata Donglu berkilat aneh. Kemudian mereka mulai berbisik dan berbincang. Dan lelaki tua ini tak lain adalah mantan pengurus Vatikan Star, bernama Qiao Yu. Ia adalah pengemudi tingkat 5 tingkat atas, tetapi ia tidak pernah mampu mengendalikan air spiritual sehingga tidak bisa menjadi pengemudi hebat. Kemudian, karena usianya, ia harus mengundurkan diri dari jabatan pengurus. Sebagai pendahulu Donglu, hanya sedikit orang yang tahu betapa kuatnya Qiao Yu. Namun, di mata semua orang, ia seharusnya jauh di atas Donglu, dan kemungkinan besar merupakan orang terkuat di antara murid-murid Bintang Fangang. Terlebih lagi, orang ini selalu memberi orang perasaan abadi dan tersembunyi. Berdiri di atas panggung kayu, Xiao Hong, bagaikan patung, tentu saja menyadari lelaki tua itu berjalan perlahan di depannya. Namun, ekspresinya tetap tidak berubah, tatapannya masih dingin, dan tangannya selalu terkepal. Sesaat kemudian, sambil menatap Qiao Yu lagi, dia sudah berjalan perlahan menaiki tangga menuju ring, tampak santai dan rileks, bahkan dengan ekspresi ramah. Xiao Hong tidak peduli dengan ekspresi Qiao Yu. Ia hanya menyipitkan matanya sedikit, mengerahkan tenaga pendorong di tubuhnya, dan mengaktifkan semua pola energi. Lambat, tepat saat Xiao Hong hendak menerjang maju, Qiao Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memberi isyarat berhenti. Anak muda, kau memang penuh semangat muda. Kenapa kau terburu-buru? Aku sudah tua dan perlu bergerak. Setelah berkata demikian, Qiao Yu mulai melakukan latihan pemanasan sebelum bertempur, menggerakkan pergelangan tangannya beberapa kali, lalu pergelangan kakinya beberapa kali, dan terakhir pinggangnya. Melihat kejadian ini, Xiao Hong tetap tenang, hanya berdiri di sana, menatapnya dengan mata dingin. Namun, saat ini, secercah kecemasan melintas di wajah Luo Xuening yang berdiri di atas panggung. Luo Xuening tidak tahu banyak tentang Qiao Yu, tetapi konon ia adalah sosok yang sangat kuat.
Ia tidak hanya memiliki kendali yang mendalam atas kekuatannya, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan banyak membaca berbagai buku. Luo Xuening bisa melihat bahwa Qiao Yu di depannya hanya menunda. Seperti kata pepatah, ledakan kekuatan pertama melemahkan ledakan kekuatan kedua dan ketiga, dan lelaki tua itu hanya melemahkan semangat juang Xiao Hong. Jangan tertipu, Xiao Hong, gumam Luo Xuening dalam hati, tetapi tidak nyaman untuk mengingatkannya sekarang. Sakaya dan Mosuo juga menunjukkan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Menurut mereka, Qiao Yu jelas ingin menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Sementara itu, Kurosawa Mori, yang duduk di kursi kayu, menyipitkan matanya sedikit, semburat kebanggaan terpancar di wajahnya. Momen ini sekali lagi membuktikan kebenaran uang membuat dunia berputar. Dengan melempar chip besar, Anda memang bisa menangkap ikan besar. Qiao Yu pernah mendengar tentang Hei Zesen sebelumnya, tetapi saat itu, kekuatan Hei Zesen belum tumbuh. Menurut Hei Zesen, bisa membiarkan Qiao Yu bertarung dan membasmi Xiao Hong adalah suatu hal yang sangat pasti, terutama ketika Qiao Yu menunjukkan sikap ini. Di sisi lain, orang-orang lain di alun-alun inti sudah mulai berbisik satu sama lain. Dalam hati mereka, mereka tampak lebih optimis tentang Qiao Yu. Adapun Donglu dan Zhao Kun, mereka merasa agak rumit. Mereka agak lega karena Qiao Yu telah keluar untuk membantu mereka, tetapi di sisi lain, mereka merasa sangat disayangkan bahwa kesempatan besar untuk mendapatkan air Yuling ini telah hilang. Dengan cara ini, 10 menit berlalu sebelum Qiao Yu menyelesaikan latihan dan dengan lembut menyeka lapisan tipis keringat dari kepalanya. Kemudian, menatap Qiao Yu lagi, ia masih tampak ramah dan damai. Ia melangkah perlahan 2 langkah ke depan. Ketika ia berada sekitar 5 langkah dari Xiao Hong, ia menangkupkan kedua tangannya dengan penuh hormat dan membungkuk dalam-dalam kepada Xiao Hong, yang juga merupakan etiket umum dalam kompetisi bela diri pada umumnya. Tuan Xiao sangat hebat, saya baru saja melihatnya. Kali ini, Tuan Xiao dan saya hanya bertukar pikiran, dan saya harap kita bisa berhenti di sini, lanjut Qiao Yu dengan nada tenang. Melihat pemandangan ini, raut wajah dingin Xiao Hong sedikit bergetar. Menurut Xiao Hong, jarang sekali menemukan orang seperti itu di altar. Demikian pula, Xiao Hong tidak terlalu radikal. Ia perlahan menarik kembali tinjunya, menangkupkan kedua tangannya, dan sedikit mencondongkan tubuh ke arah Qiao Yu. Namun, tepat ketika Xiao Hong melonggarkan kendalinya dan sedikit membungkuk, ia menatap Qiao Yu yang baru saja memasang ekspresi lembut dan ramah. Tiba-tiba, cahaya dingin berkilat di matanya, aura pembasmi tiba-tiba muncul, dan ekspresinya menjadi sedikit ganas. Xiao Hong, kau kerasukan, matilah. Qiao Yu tiba-tiba meraung, mengepalkan tinjunya, dan memukul kepala Xiao Hong tepat di kepalanya. Melihat pemandangan ini, hampir semua orang tiba-tiba berubah ekspresi. Mereka tidak menyangka Qiao Yu akan menggunakan cara keji seperti itu untuk melumpuhkan Xiao Hong, lalu melancarkan serangan diam-diam yang dahsyat saat ia lengah. Betapa tercelanya. Ini adalah reaksi pertama hampir semua orang, dan tidak dapat disangkal bahwa penyamaran Qiao Yu terlalu sempurna saat ini. Luo Xuening, yang berdiri di samping, melihat Qiao Yu menyerbu Xiao Hong yang tak berdaya dan menyerangnya. Jantungnya berdebar kencang. Karena sudah lama tidak berada di altar, Luo Xuening tidak tahu banyak tentang hal itu. Namun, sejak Xiao Hong mendirikan arena suci, Luo Xuening telah melihat betapa mengerikannya altar itu. Mereka terus bilang Xiao Hong itu ibel yang sok suci. Apa orang-orang ini tidak bercermin untuk melihat seperti apa mereka sebenarnya? Luo Xuening mendesah dalam hatinya, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Adapun Xiao Hong saat ini, dia agak terkejut melihat Qiao Yu tiba-tiba menjadi seperti ini, tetapi dia sama sekali tidak panik atau bingung, karena kalimat yang paling diperingatkan oleh tetua itu kepada Xiao Hong adalah untuk tidak mempercayai siapapun sepenuhnya dan tidak melepaskan kewaspadaan terhadap siapapun. Xiao Hong mengingat ini. Oleh karena itu, menghadapi tinju Qiao Yu yang tampak ganas, Xiao Hong tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tinju Qiao Yu yang diselimuti tubuh energi berbentuk pedang merah menyapu bahu Xiao Hong. Namun, Qiao Yu tidak memberi Xiao Hong kesempatan untuk bereaksi. Tinju lain dengan tubuh energi berbentuk pedang telah mengenai perut Xiao Hong secara langsung. Jika ini terjadi, Xiao Hong pasti akan terkoyak. Dalam hal ini, Xiao Hong hanya bisa mundur cepat. Wajahnya yang tadinya agak tenang berubah dingin lagi, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Ibel kecil, aku tidak menyangka kau punya begitu banyak trik sampai bisa menghindarinya. Tapi lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Lihat saja bagaimana aku mewakili keadilan altar dan membasmimu. Qiao Yu sekali lagi mengeluarkan suara yang begitu keras,
lalu melangkah maju, mencoba menempel pada Xiao Hong dan tetap dekat dengannya. Sebenarnya, seberapapun Qiao Yu berkata, tujuannya hanya satu, yaitu mendapatkan air pengendali roh. Bagi seseorang seusianya, ini mungkin kesempatan terakhirnya. Yang tak pernah diduga Qiao Yu adalah Xiao Hong, yang mewarisi ajaran sejati Sang Tetua Agung, juga sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Tepat saat Qiao Yu melangkah maju dan melancarkan serangkaian serangan ke arah Xiao Hong. Xiao Hong bersandar dan jatuh ke tanah. Kakinya membentuk gunting dan langsung menjepit kaki Qiao Yu. Kemudian ia mengerahkan tenaga dan terdengar suara krak. Diiringi suara tulang yang saling bergesekan, Qiao Yu, yang ingin menyingkirkan Xiao Hong dalam beberapa gerakan, jatuh tersungkur ke tanah. Di saat yang sama, yang mengejutkan Qiao Yu adalah, tepat saat ia kehilangan keseimbangan, telapak tangan Xiao Hong sudah tertahan di tanah. Dalam sekejap, pola cahaya yang besar dan menyilaukan terbentuk di seluruh platform kayu, lalu bila-bila es yang tak terhitung jumlahnya mengembun di pola cahaya tersebut. Melihat pemandangan ini, Qiao Yu yang licik langsung mengerti apa maksudnya dan merasa bersalah. Ia segera mengaktifkan armor tempurnya dan segera membungkus tubuhnya dengan lapisan armor energi. Yang langsung menyambut Qiao Yu adalah badai bila es, yang menerjang ke arahnya dari bawah ke atas. Dalam sekejap, Qiao Yu terlempar dari tanah ke langit. Baju tempurnya yang kokoh, dihantam beberapa bila es yang diresapi energi emas, berlubang dan retak sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Meskipun hanya 3 detik, ketika Qiao Yu jatuh tersungkur ke tanah, ia sudah penuh luka, darah mengucur deras. Salah satu lengannya teriris menjadi pasta daging oleh bila es, hanya tersisa sepotong daging yang menempel di tubuhnya. Xiao Hong perlahan berdiri dari tanah. Tak ada keganasan, tak ada amarah, hanya dingin. Ia lalu melangkah mendekati Qiao Yu. Bila-bila es yang dilapisi lapisan energi keemasan telah terbentuk di ujung jari tangan kanannya. Ia menatap Qiao Yu dalam diam, lalu berjongkok sedikit demi sedikit. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya. Qiao Yu tentu saja tahu apa arti tindakan ini. Ia segera mengangkat tangannya yang lain yang terluka dan berkata sekeras mungkin, "Tunggu. Tuan Xiao, kita sudah sepakat. Kita akan berhenti di sini." "Tidak, ampuni nyawaku." Engah. Tanpa memberi kesempatan pada Qiao Yu untuk menyelesaikan kata-katanya, tangan kanan Xiao Hong sudah terlanjur menusuk kerongkongan Qiao Yu, dan darah pun mengucur deras. Qiao Yu tetap mengangkat tangannya dalam posisi ini hampir tanpa bergerak. Setelah beberapa detik, lengannya jatuh lemas ke tanah dan ia pun mati total. Melihat Xiao Hong yang membasmi dengan telak, semua orang di alun-alun inti kembali terdiam. Semua orang hanya menonton dengan tenang. Sejak awal, Xiao Hong memang menunjukkan sedikit rasa hormat kepada Qiao Yu, tetapi sekarang ia membasminya tanpa ampun. Hampir semua orang tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah, merasakan hawa dingin yang datang dari belakang mereka. Mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan dan metode Xiao Hong. Jika Anda tidak memiliki kekuatan absolut, berdiri di panggung kayu itu seperti melewati gerbang neraka. Donglu dan Zhao Kun, yang duduk di sebelah daftar pencapaian, merasa semakin gugup saat melihat kematian tragis Qiao Yu, dan ekspresi ngeri melintas di wajah mereka. Bahkan Hei Zesen, yang selalu memperlakukan Xiao Hong seperti semut, tidak dapat menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya. Luo Xuening dan He Fang bahkan menutup mulut mereka tanpa sadar. Mereka perlahan mulai merasakan Xiao Hong semakin dingin dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Rasa dingin ini berbeda dari sebelumnya, seolah-olah berasal dari lubuk jiwanya. Menatap Xiao Hong lagi, tanpa jeda, ia memegang leher Qiao Yu, berdiri perlahan, lalu kembali menatap Hei Zesen. Ia melangkah maju, lalu melambaikan tangan dan melemparkan tubuh Qiao Yu tepat di depan Hei Zesen. Kemudian, bagaikan patung es, ia berdiri di atas panggung kayu dengan tangan sedikit terkepal. Selanjutnya, kata Xiao Hong lembut lagi, tetapi ketika kata-kata ini sampai ke telinga para murid bintang Vatikan, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Suara-suara kritik dan penghinaan terhadap Xiao Hong telah lenyap sama sekali, dan yang tersisa hanyalah kesunyian yang mematikan. 10 menit berlalu, dan tak seorang pun berani maju dan menantang Xiao Hong. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa kejadian seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di altar suci. Seorang asing benar-benar mengintimidasi semua murid bintang Vatikan. Bab 629 Arena Suci. Di antara orang-orang yang tercengang itu adalah Gubernur Bintang Vatikan saat ini, Donglu, yang berdiri tak bergerak, menatap mantan gubernur tersebut, dan langsung dibasmi oleh Xiao Hong dengan cara yang begitu brutal. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa setelah melihat pemandangan seperti itu, Kurosawa Sen sedikit banyak merasa gelisah.
Saat itu, ia merasa Xiao Hong telah jauh berkembang dibandingkan saat pertama kali ia melihat Xiao Hong, dan serangannya bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Siapapun yang berani menginjak platform kayu itu akan dibasmi, tak peduli siapapun itu. Siapa lagi yang muncul, jangan lupa aku hanya murid luar. Kalian semua murid biasa. Apa cuma ini yang bisa kalian lakukan? Kalian cuma bisa berteriak dan menggunakan cara-cara tercela dan kalian mengaku benar. Aku tak percaya keadilan bisa begitu tak tertahankan. Xiao Hong berbisik pada dirinya sendiri, lalu menunjuk Dong Lu lagi. Melihat jari Xiao Hong menunjuk ke arahnya, Dong Lu bergidik meski berusaha sekuat tenaga mengendalikan diri. Kemanapun kita pergi, kekuatan adalah kuncinya. Dong Lu, aku ingin posisimu sekarang. Aku, Xiao Hong, menantangmu sekarang. Kata Xiao Hong kepada Dong Lu kata demi kata. Desir, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa saat Xiao Hong mengucapkan hal ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengikuti arah jari Xiao Hong dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Dong Lu. Bagaimana reaksi Dong Lu di depan Amiro, Kurosawa Mori, dan semua murid Vatikan Star lainnya? Satu hal yang pasti, jika Dong Lu menolak, itu karena takut. Jika ia takut, ia akan dianggap pengecut. Ia tidak akan memenuhi syarat untuk mengelola Vatikan Star, apalagi memimpin rakyat. Lagi pula, ia sekarang adalah bos Vatikan Star yang sebenarnya. Jika Dong Lu saja sudah mulai mundur, maka Vatikan Star akan benar-benar terinjak-injak oleh Xiao Hong dengan kekuatannya sendiri, tanpa emosi sedikitpun. Dong Lu tentu saja memahami semua ini. Ia melirik mata semua orang yang tertuju padanya, lalu menatap Xiao Hong yang menunjuknya dengan satu jari. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan keringat tipis muncul di dahinya. Dong Lu sangat jelas tentang satu hal, yaitu, Xiao Hong jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Jika ia menjabat, Dong Lu tidak 100% yakin. Menurut penilaian Dong Lu saat ini terhadap Xiao Hong, seharusnya sekitar 50-50. Penghalang terbesar bagi Dong Lu tentu saja karena sejauh ini, hampir semua orang yang berkuasa telah meninggal, hanya Elin yang masih hidup. Itu karena dia bukan dari Vatikan, dan meskipun begitu, dia mungkin terluka parah. Jadi, jika dia menang, Dong Lu akan baik-baik saja, tetapi jika dia kalah, itu akan sangat menghancurkan. Sekarang Dong Lu benar-benar merasa bahwa dia dan Xiao Hong sedang bermain roulette, dan hanya satu orang yang bisa bertahan hidup. Hal ini membuat Dong Lu sedikit malu. Menurut Dong Lu, Xiao Hong lah yang tidak takut memakai sepatu meskipun berterbuka kaki, dan Dong Lu masih memiliki masa depan yang cerah. Namun saat ini, masa depan cerah ini telah dihalangi oleh Xiao Hong. Jika ia tidak berani menerima tantangan Xiao Hong, Hei Zesen niscaya akan menyerah, dan orang-orang Vatikan niscaya akan membencinya. Saat ini, Dong Lu dipenuhi kebencian terhadap Xiao Hong karena telah menyebabkan begitu banyak masalah padanya. Brengsek, Dong Lu tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara jengkel di dalam hatinya. Lalu ia berdiri perlahan dan berkata dengan tegas, Xiao Hong, jangan sombong. Menurutmu tempat apa ini? Kalau kau tak tahan, naiklah. Kata Xiao Hong tanpa menyerah. Dibandingkan dengan sikapnya yang rendah hati beberapa bulan lalu, Xiao Hong saat ini telah benar-benar merobek lapisan mantel lembutnya, memperlihatkan sifat aslinya. Ia merasa seperti badai dingin yang menggigit di hatinya, menderu tanpa henti. Momentum seperti itu membuat Dong Lu merasa sedikit lemah, tetapi saat ini, Dong Lu tidak punya jalan kembali. Ia melihat sekeliling, mengumpulkan keberanian, dan berjalan menuju platform kayu selangkah demi selangkah. Dalam benaknya, ia memikirkan gaya bertarungnya sendiri berdasarkan serangkaian serangan Xiao Hong yang pernah dilihatnya sebelumnya. Menurut Dong Lu, selama ia bertindak hati-hati dan menghindari serangan ganas Xiao Hong, ia masih memiliki peluang besar untuk menang. Pada saat yang sama, semua orang di alun-alun inti menahan napas, karena mereka tahu betul bahwa jika Dong Lu dikalahkan, tak seorang pun di bintang Vatikan akan menjadi lawan Xiao Hong. Bahkan di bawah panggung kayu, ada banyak orang yang bisa menghancurkan Xiao Hong sampai mati hanya dengan satu uluran tangan. Namun, karena ini adalah arena suci dan Amiro hadir, siapapun yang berani bertindak gegabah niscaya akan secara terbuka menentang Amiro dan tuannya. Yang lebih penting, di sekitar alun-alun, terdapat anggota Liga Assassin, para pemburu elit, dan artileri berat berpola sihir itu. Dari perspektif militer murni, penduduk bintang Vatikan mungkin tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Hanya sekitar 10 detik berlalu sebelum Dong Lu dengan hati-hati melangkah ke panggung kayu, matanya tertuju pada Xiao Hong. Xiao Hong, sekarang aku di sini, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kukatakan padamu, jika kita bertarung sendirian, kau, si penjahat, mungkin bukan lawanku.
Jadi hari ini, aku akan melenyapkan kejahatan ini demi bintang Vatikan dan altar suci. Jangan bicara omong kosong begitu. Kau harus mati hari ini. Xiao Hong mengabaikan kata-kata arogan Donglu. Setelah mengeluarkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya, ia bergegas menghampiri Donglu dan tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Orang sembrono, kau pikir kau bisa menjatuhkanku dengan menyerang seperti itu? Kau terlalu. Sebelum Donglu sempat menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya sedikit berubah, karena Xiao Hong muncul di hadapan Donglu dengan kecepatan yang mencengangkan. Terlebih lagi, Donglu tidak dapat merasakan gelombang kekuatan Xiao Hong dengan persepsi kekuatannya. Akibatnya, ia tidak dapat menentukan lokasi spesifik Xiao Hong dengan cara lain selain matanya. Sebelum Donglu sempat bereaksi sepenuhnya, telapak tangan Xiao Hong sudah berada di perut bagian bawah Donglu. Dalam sekejap, Donglu merasakan dingin yang menusuk di perutnya. Jika itu orang biasa, kulitnya pasti akan membeku. Donglu, yang sudah terbiasa dengan taktik Xiao Hong, tentu saja merasa gelisah melihat situasi ini. Ia segera bergeser ke samping. Namun, itu masih sedikit terlambat. Detik berikutnya, sebuah pola cahaya terbentuk di tangan Xiao Hong, lalu aliran bila es yang tebal melesat keluar. Sebagian besarnya bergesekan dengan pinggang Donglu, meninggalkan bekas darah. Darah pun merembes keluar. Meskipun cederanya hanya ringan dan tidak berpengaruh pada gerakannya, Donglu sudah merasakan betapa parahnya cedera itu saat ini. Kecepatan Xiao Hong terlalu cepat dan gerakannya terlalu rumit. Tanpa memberi Donglu ruang untuk bersiap, Xiao Hong menggenggam pedang es 10.000 tahun di satu tangan dan tangan lainnya yang bersinar dengan pola cahaya, dan menyerbu langsung ke arah Donglu untuk membasminya. Mengaum. Tepat ketika Donglu sepenuhnya memfokuskan perhatiannya pada tangan Xiao Hong tiba-tiba meraung keras, dan kemudian kepala naga yang terdiri dari gelombang suara terbentuk di depan Xiao Hong dan menyerang Donglu secara langsung. Kemanapun ia lewat, panggung kayu keras sekeras baja hancur berkeping-keping dan menggulung serpihan kayu. Menghadapi serangan mendadak Xiao Hong dengan gelombang sonik, Donglu agak terkejut. Namun, ia tetap mengambil posisi bertahan dan segera mengaktifkan pola pertempuran gerbang besi, lalu menutup pintu dengan kedua tangannya. Seketika, sebuah gerbang energi merah transparan terbentuk di depan Donglu, langsung memblokir serangan sonik tersebut. Hanya bagian depan yang dipertahankan, tetapi ada celah di atas kepalanya, hampir tidak menyisakan waktu untuk menyerang. Batu-batu nisan es yang padat muncul di atas kepala Donglu, condong lurus ke arah Donglu. Bang, 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 bang. Saat berikutnya, batu nisan es yang padat langsung membombardir posisi di mana Donglu berada, dan platform kayu keras langsung tertembus. Dalam sekejap mata, Donglu menghilang. Yang terlihat hanyalah nisan es berwarna ungu, seolah-olah itu adalah makam es yang dibangun untuk Donglu. Melihat pemandangan seperti itu, Zhao Kun dan semua murid bintang Vatikan tercengang. Jika Donglu terbasmi, Xiao Hong niscaya akan menjadi manajer umum bintang Vatikan. Sebagian besar orang di alun-alun inti berada di pihak yang berlawanan dengan Xiao Hong. Konsekuensinya bisa dibayangkan. Saat itu, Xiao Hong dapat menemukan cara untuk membuat hidup mereka lebih buruk daripada kematian. Bahkan raut wajah Kurosawa Sen sedikit berubah saat ini. Ada satu hal yang harus diakui Kurosawa Sen saat itu, yaitu pertama kalinya ia benar-benar meremehkan Xiao Hong. Situasi saat ini tentu saja membuat Kurosawa Sen merasakan betapa sulitnya. Meletus. Tepat ketika para murid bintang Vatikan merasa sangat serius, Xiao Hong sudah mengeluarkan raungan seperti itu, dan kemudian es berusia 1000 tahun yang bagaikan gunung es kecil itu langsung meledak. Bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga ini, separuh platform kayu keras langsung hancur berkeping-keping, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Segera setelah itu, Donglu yang terbungkus dalam lapisan energi pelindung berwarna merah, lapisan pelindungnya hancur total, menjadi berlumuran darah, dan terlempar ke udara. Menghadapi pemandangan ini, Xiao Hong tetap kejam, tanpa ampun atau ragu. Ia mengaktifkan pola sihir panah suci dan menembakkan panah energi berisi racun pulpa putih ke arah Donglu. Tak perlu dikatakan lagi, betapa kejamnya racun ini. Sekali kena, bahkan 100 Donglu tidak akan cukup untuk membasminya. Namun, tepat ketika busur silang energi hendak mengenai Donglu, Yunzong, di bawah instruksi Hei Zesen, tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan bola cahaya kuning, seperti kilat, langsung mengenai busur silang energi berkecepatan tinggi, meledak di udara, dan membentuk bola cahaya yang tidak terlalu menyilaukan. Melihat seseorang berusaha menghentikannya, raut wajah Xiao Hong yang dingin berubah sedikit, kedua matanya yang tajam berkilat, langsung tertuju ke arah datangnya bola cahaya kuning itu, ke tempat Yunzong berada. Saat duel arena suci,
ada yang benar-benar ikut campur. Kau pikir kau siapa? Xiao Hong mengalihkan pandangannya ke Yun Zong dan memarahinya. Nada suaranya sama sekali tidak menganggap Yun Zong sebagai murid senior. Apa kau pikir ini bisa menyelamatkan nyawa Donglu angan-angan? Setelah berkata demikian, Xiao Hong bersiap melangkah maju lagi. Orang menyebalkan, Xiao Hong, apa ini nada bicaramu dengan murid senior sombong sekali? Yun Zong ikut memarahi, lalu ia melesat dan muncul di antara Xiao Hong dan Donglu di saat berikutnya, membentuk penghalang. Seperti yang kukatakan, Donglu masih berguna dan tidak boleh mati untuk saat ini. Mundur, Yun Zong menatap Xiao Hong dengan galak dan memarahinya lagi. Meskipun Hei Zesen dan Yun Zong masih mengikuti aturan tadi, mereka harus melanggar aturan karena kekuatan Xiao Hong. Melihat Yun Zong tampak marah dan menginjak-injak semua aturan dengan cara yang tidak masuk akal, Xiao Hong marah lagi. Biarkan aku mundur. Ini arena suci. Apa yang kau lakukan di sini sebagai orang Wujue Star? Kau harus keluar. Kau telah memblokir arena suci tanpa izin. Ketika kau melangkah ke arena suci, apa pendapatmu tentang Amiro? Tanya Xiao Hong balik. Kau, orang luar biasa, tidak sopan pada kakak seniormu. Kau minta dipukuli. Yun Zong mengabaikan kata-kata Xiao Hong, memelototinya, dan terus berbicara, sementara telapak tangannya bersinar terang. Tidak diragukan lagi, Yun Zong bersalah dan harus menggunakan cara-cara kursif untuk memberikan pukulan telak kepada Xiao Hong. Bagi Yun Zong, Xiao Hong adalah momok dan harus dibasmi sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa mendatang. Namun, tepat ketika semua orang agak bingung dan tidak tahu harus bereaksi apa, Yun Zong, yang hendak menyerang Xiao Hong, tiba-tiba berhenti sejenak, lalu buru-buru mundur beberapa langkah. Detik berikutnya, di antara Yun Zong dan Xiao Hong, cahaya kuning pekat tiba-tiba muncul, menyambar ke segala arah. Yun Zong tentu saja mengerti arti cahaya kuning ini. Belum lagi tubuh manusia biasa, cahaya itu bahkan bisa menembus ruang. Satu sendewa saja pasti akan menyebabkan cedera serius. Yun Zong tentu tahu siapa pemiliknya, lalu ia mengarahkan tatapan tajamnya ke arah Mo Su yang sedang duduk di sana. Menatap Mo Su lagi, ia sudah berdiri gemetar di depan kursi. Keringat tipis masih membasahi dahinya. Ia memegang satu tangan dengan telapak tangan yang masih memancarkan cahaya kuning. Tatapannya tegas sekaligus malu-malu, tetapi ia cukup berani untuk berdiri saat ini. Mo Suo, apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ikut campur urusan orang lain? Yun Zong terkejut melihat Mo Suo yang biasanya lemah benar-benar bertindak, dan ia mulai memarahinya. Bukan hanya Yun Zong, bahkan ekspresi Hei Zesen pun sedikit berubah. Ada apa sebenarnya dengan Mo Suo? Brengsek, brengsek, aku murid kedua Amiro dan kakak keduamu. Apa kau memanggilku Mo Suo? Apa kau mau dipukuli? Mo Suo memaksakan diri untuk terlihat galak dan membentak. Generasi-generasi sesama murid di altar terbagi dengan sangat jelas. Demikian pula, hampir pada saat Mo Su mengeluarkan suara seperti itu, para anggota aliansi pembasmi dan kelompok elit pemburu juga mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Yun Zong. Melihat hal ini, para pengawal suci secara naluriah ingin menyerang kuil, tetapi sesaat kemudian, mereka berhenti. Meskipun para anggota pengawal suci tampak kaku, mereka tidak bodoh. Meskipun mereka bertanggung jawab atas Kurosawa Mori dan setia kepada Kurosawa Mori, melaksanakan kehendak dewa, mereka tetap memahami tugas mereka sebagai pengawal suci melindungi altar dan penghuninya dari bahaya. Mengarahkan senjata mereka ke Mo Suo di depan Amiro tanpa memutuskan hubungan sepenuhnya itu akan mengubah sifat Garda Suaka. Seperti tentara suatu negara, yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi warganya, tetapi alih-alih menyerang musuh asing, mereka malah berbalik menyerang warganya sendiri. Apakah tentara seperti itu masih bisa disebut tentara? Akan tetapi, keraguan para pengawal tempat suci hanya berlangsung sesaat, kemudian mereka dengan cepat mengarahkan senjata mereka dan mengarahkan semuanya ke aliansi pembasmi dan kelompok elit pemburu di luar alun-alun inti. Dalam sekejap, seluruh inti alun-alun dipenuhi ketegangan dan konfrontasi, dan bau mesiu tercium kuat. Pada saat yang sama, seluruh alun-alun inti menjadi sunyi senyap, dan semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangan mereka ke arah Amiro. Jelas, ketika situasi telah berkembang ke titik ini, hanya Amiro yang dapat menyelesaikannya. Cukup, Yun Zong. Kau boleh pergi sekarang, kata Amiro akhirnya berdiri dan berkata dengan lembut. Setelah mendengar perintah Amiro, Yun Zong tidak bergerak, melainkan mengarahkan pandangannya ke arah Kurosawa Mori. Suruh dia turun. Apa kau? Tulis Xiao Hong, yang berdiri di sisi panggung kayu, berkata kepada Yun Zong dengan tatapan dingin. Tak diragukan lagi, saat ini, Xiao Hong dan Hei Zesen, bahkan Saga dan Hei Zesen, telah mencabik-cabik wajah mereka.
Beraninya kau bicara seperti itu padaku, kau hanya antek, yang mengandalkan kekuatan orang lain untuk menindas orang lain. Wajah Yunzong memucat dan ia berbicara kepada Xiao Hong kata demi kata. Bukankah kau juga guk-guk Kurosawa Sen? Xiao Hong menjawab tanpa berniat mengalah. Kamu, menghadapi serangan balik Xiao Hong, Yunzong terdiam. Adapun Kurosawa Mori yang duduk di kursi, dia melirik Amiro sebentar sebelum mencoba melihat Yunzong. Menanggapi hal ini, Yunzong hanya bisa mendengus dingin, lalu mengangkat Donglu yang babak belur dan babak belur, lalu berjalan perlahan menuju dasar panggung kayu. Tunggu sebentar, turunkan Donglu. Xiao Hong sekali lagi menatap Yunzong dan meninggikan suaranya. Kalau kau punya nyali, datang dan rampok saja. Yunzong tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan berkata dengan muram sambil mengepal satu tangan. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa saat ini Yunzong dipenuhi rasa jijik terhadap Xiao Hong. Kalau begitu, kau akan pergi ke neraka bersama Donglu, kata Xiao Hong, lalu mengangkat tangannya sedikit. Sesaat kemudian, ia melihat anggota Liga Assassin dan kelompok elit Hunter semuanya mengaktifkan pola pertempuran atau senjata pola mereka. Pada saat yang sama, artileri berat berkekuatan tinggi mulai mengumpulkan kekuatan, dan moncongnya yang berdiameter 1 meter mulai memancarkan bola cahaya yang menakjubkan. Benar, di Liga Assassin, satu orang saja tidak bisa melukai Yunzong, apalagi 10 orang. Namun, dengan hampir 2.000 orang, 12 ahli mengemudi, ditambah meriam berat berpola sihir, yang ditembakkan bersamaan, bahkan jika mereka tidak bisa membasmi Yunzong, mereka tetap akan menyebabkan kerusakan yang tak terhapuskan pada Yunzong. Demikian pula, semua orang mengenal Xiao Hong dengan sangat baik. Tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Selama Xiao Hong menurunkan tangannya, orang-orang ini pasti akan berani menembaknya. Kurosawa Sen duduk di kursinya, wajahnya agak muram sambil terus mengamati anggota aliansi assassin dan kelompok elit hunter di sekitarnya. Masing-masing dari mereka cukup kuat, dan wajah mereka semua tertutup. Lebih penting lagi, Kurosawa Sen tidak tahu siapa orang-orang ini atau siapa bawahan mereka. Sakaya Mosuo atau Xiao Hong Heize Sen agak ragu. Lagi pula, ketiga orang ini seperti terlilit tali, yang jelas membuat Heize Sen agak sulit dihadapi. Melihat Yunzong di panggung kayu lagi, melihat lebih dari 2.000 orang dan artileri berat berpola magis semuanya diarahkan padanya, ia tak kuasa menahan perasaan sedikit gelisah. Konsekuensi dari rentetan tembakan ini bisa dibayangkan. Lebih penting lagi, ia tidak yakin apakah Mosu yang biasanya lemah akan turun tangan saat ini. Oleh karena itu, Yunzong mau tidak mau terjerumus ke dalam dilema. Melepaskan memang tidak tepat, tetapi tampaknya tidak akan ada hasil yang baik jika ia melawan. Xiao Hong, Mosuo, dan Saga, perintahkan anak buah kalian untuk meletakkan senjata, begitu pula para pengawal tanah suci. Amiro tiba-tiba berkata pelan, Donglu kalah dalam pertandingan ini. Turnamen suci berlanjut. Namun, kata-kata Amiro tidak memiliki efek praktis. Liga Assassin tidak akan pernah mematuhi perintah Amiro. Demikian pula, para anggota Garda Sanctuary juga mengincar Kurosawa Mori. Pada saat ini, Kurosawa Mori secara alami tahu bahwa dia tidak bisa melawan Amiro untuk saat ini, jadi dia mengangkat lengannya sedikit dan mengayunkannya dengan lembut. Menabrak. Saat gerakan ini dilakukan, para pengawal suaka menarik senjata mereka secara serempak. Pada saat yang sama, Xiao Hong melihat situasi ini dan sedikit mengangkat jari telunjuknya. Liga Assassin dan grup elit hunter juga menarik senjata mereka. Situasi tampaknya telah kembali damai, tetapi yang membuat Xiao Hong sangat tidak senang adalah Donglu tidak terbasmi. Namun, Xiao Hong bertekad bahwa Donglu tidak akan bisa melarikan diri, begitu pula Zhao Kun. Amiro tampaknya tidak peduli sama sekali terhadap kinerja Kurosawa Mori dan para pengawal kuil, seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Sekarang turnamen suci berlanjut, lanjut Amiro lembut. Namun, situasinya telah mencapai titik ini, dan kondisi Donglu yang menyedihkan sudah jelas bagi semua orang. Pola pertempuran Xiao Hong yang kuat hampir menjadikannya pemimpin di antara para ahli mengemudi tingkat 5, dan tak seorang pun dapat menggoyahkan posisinya. Siapa yang bisa menjamin mereka akan seberuntung Donglu jika mereka naik panggung lagi meskipun semua orang sangat bersemangat untuk menggunakan air pengendali roh, ada syaratnya, yaitu memiliki kehidupan untuk menggunakannya. 10 menit berlalu, dan alun-alun utama menjadi sunyi senyap. Semua orang memandang Xiao Hong, yang berdiri di atas panggung kayu dengan ekspresi dingin bak patung, dengan waspada. Tak seorang pun berani menantang Xiao Hong. Kalau begitu, dengan ini aku menyatakan bahwa Xiao Hong telah lulus ujian altar suci. Aku sekarang memutuskan untuk menerima Xiao Hong. Tidak, sebelum Amiro sempat menyelesaikan kata-katanya,
Xiao Hong tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Amiro, yang merupakan isyarat penolakan. Jika itu sebelum arena suci, aku, Xiao Hong, pasti akan menerimanya, tapi sekarang, aku, Xiao Hong, tidak ingin lagi menjadi muridmu. Xiao Hong menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Amiro kata demi kata, aku hanya menginginkan otoritas seorang murid biasa. Desir, hampir pada saat Xiao Hong mengatakan ini, semua orang di alun-alun inti tercengang. Menolak Amiro, tidak mau menjadi murid Amiro hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan sekalipun. Bahkan Sakaya dan Mosuo pun tercengang mendengar ini, dan menatap Xiao Hong dengan tak percaya. Tatapan Xiao Hong dipenuhi dingin, semangat pantang menyerah, dan tekad yang kuat, ia menghadapi Amiro dengan satu tangan. Bukan hanya Sakaya dan Mosuo, bahkan Luo Suening, yang mengira ia mengenal Xiao Hong dengan baik, merasa benar-benar asing dengannya saat ini. Ia tidak tahu apakah Xiao Hong hanya berbicara dengan nada marah atau menunjukkan kekeras kepalaannya. Namun, ada satu hal yang Luo Suening yakini, yaitu Xiao Hong penuh dengan kebencian terhadap Amiro. Kenapa setelah jeda yang lama, Amiro bertanya. Xiao Hong tidak langsung menjawab, melainkan menunjuk Hei Zesen dan mayat di depannya aku, Xiao Hong, bukan orang yang sama dengan mereka. Jika mereka mengaku benar, maka aku lebih suka berpihak pada kejahatan. Jika mereka mengaku suci, maka aku bersedia menjadi ibel. 355.